Di video kali ini saya akan membagikan tutorial pemasangan plafon PVC. Ini bahan yang saya gunakan dan ini plafon PVC yang saya gunakan warna putih. Dan seperti inilah tampilan plafon PVC seperti puzzle pemasangannya teman-teman. Jadi ada kayak seperti kliknya gitu. Dan ini list plafon PVC yang saya gunakan seperti list Bigora ini teman-teman. Seperti ini tampilan tampak dekatnya, ada motif batik-batiknya. Dan ini project yang saya akan kerjakan, yang awalnya menggunakan plafon gypsum. Jadi klien minta dirubah ke plafon PVC karena sudah rusak plafon lamanya. Ini saya mulai melakukan proses pembongkaran plafon gypsum yang lama. Jadi saya hanya menggunakan palu, saya bongkar keseluruhan. Dan ukuran kamar mandi yang saya kerjakan ini kurang lebih 1,6 kali 1,45. Saya mengerjakannya sendiri karena bidang yang saya kerjakan ini tidak terlalu luas. Ini saya mulai bongkar di bagian tepi, dan seperti inilah setelah proses pembongkaran saya mulailah melakukan pengukuran untuk pemotongan plafon PVC. Dan ini saya ukur sesuai tadi, ukurannya saya ukur di ruangan, saya tandai menggunakan ballpoint dan ini ukurannya. Kemudian saya mulai melakukan proses pemotongan plafon PVC. Alat yang saya gunakan ini hanya berupa cutter dan penggaris siku, ballpoint atau spidol sebagai penanda. Dan cukup mudah teman-teman, ini cukup kita tekuk. Setelah kita cutter tadi sudah patah. Ini saya mulai melakukan pemotongan lagi yang kedua kali menggunakan mal plafon PVC yang awal tadi sudah saya potong supaya kerjanya lebih cepat. Dan tetap sama, alat yang saya gunakan hanya cutter. Untuk kebutuhan plafon PVC nya dari ukuran yang tadi saya sebutkan 1,6 kali 1,4 itu kurang lebih kebutuhannya 8 batang. Dan ini skrup yang saya gunakan ukuran 2 dim dan bor yang saya gunakan merek Ruwiseng. Ini saya mulai melakukan proses pemasangan plafon PVC di baris pertama. Saya melakukan penyekrupan di bagian tepi sebagai pengunci. Dan plafon PVC ini sangat fleksibel dalam pemasangannya dan tidak berat, tahan air. Motifnya beragam seperti inilah tadi. Untuk hasil penyekrupan, usahakan skrupnya ini masuk ke dalam supaya dalam proses penyambungan itu lebih mudah masuk. Ini saya mulai melakukan proses pemasangan plafon PVC baris kedua. Usahakan hati-hati dan pas. Dan untuk melakukan penekanan jangan terlalu ditekan banget karena mudah bengkok plafon PVC ini. Untuk skrup yang saya gunakan ukuran 2 dim ya teman-teman.
jadi lumayan panjang karena pertimbangan rangka lamanya itu ada beberapa yang sudah berkarat. Ini saya mulai melakukan pemasangan di baris ketiga, dan saya lakukan di hal yang sama, melakukan penyekrupan supaya lebih kuat dan kokoh. Jangan tergesa-gesa dalam proses pemasangan plafon PVC ini, usahakan pas. Usahakan di bagian ujung, kedua ujungnya disekrup supaya lebih kuat. Dan ini saya mulai melakukan pemotongan list gypsum. Sorry teman-teman, list PVC. Saya hanya menggunakan gergaji besi teman-teman dalam pemotongan list ini, karena saya tidak merekomendasikan pemotongan list ini menggunakan gerinda, karena itu seperti meleleh, nanti hasilnya sangat jelek. Apalagi untuk prostek di bagian siku itu kurang maksimal hasilnya. Makanya saya memilih opsional untuk menggunakan gergaji seperti ini, meskipun agak lama tapi hasilnya sangat maksimal. Ini saya mulai melakukan pemasangan list. Apabila melakukan pemasangan list ini, jangan diikuti temboknya teman-teman, karena beberapa ini ada sebagian bangunan temboknya ini yang kurang presisi atau seperti apa, karena ini tidak bisa dibengkok-bengkokkan teman-teman. Untuk listnya ini, kalau dibengkokkan bisa patah. Ini saya sekrup di bagian ujung sama tengah, hanya di 4 titik. Kalau panjangnya 1,6 ini, itu pun udah kuat. Dan seperti inilah penyekrupan list plafon PVC nya di bagian tepi ya teman-teman, tepatnya di warna hitam supaya tidak terlihat dari bawah. Ini saya mulai melakukan penyekrupan di bagian tengah. Dan seperti inilah hasilnya teman-teman, kurang lebih seperti ini. Dan alhamdulillah klien cukup puas. Terima kasih sudah menonton.